Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ramadan dari kelas IF 4306. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat infografis tentang manajemen proyek TIK. Yang pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan lingkup kerja, waktu, biaya, dan mutu proyek TIK. Manajemen proyek TIK dapat didefinisikan sebagai suatu proses dari perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian dari suatu proyek oleh para anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Lalu untuk karakteristiknya tersendiri, tentu manajemen proyek mempunyai karakter. Berikut merupakan karakter yang efektif dari manajemen proyek. Itu yang pertama, ada memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen, pembawaan tunggal untuk mencapai suatu tujuan proyek, lalu membutuhkan berbagai macam keahlian dan sumber daya, lalu bertanggung jawab menyatukan orang dari berbagai fungsi atau disiplin kerja, dan terakhir ada memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya yang ada. Lanjutnya, jenis organisasi dari manajemen proyek itu dibagi menjadi 3, yaitu organisasi fungsional, organisasi projectized, dan organisasi matriks. Untuk organisasi fungsional, itu proyek dimasukkan sebagai bagian dari divisi setiap fungsional dalam suatu perusahaan. Nah, untuk kelebihannya dari organisasi fungsional ini adalah adanya fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan karyawan atau staf. Lalu orang-orang dengan keahlian tertentu ditugaskan pada banyak proyek yang berbeda. Sedangkan untuk kekurangannya itu klien tidak menjadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam proyek. Dan divisi fungsional cenderung ini berorientasi pada aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Lalu untuk organisasi projectized, yaitu proyek yang terpisah dari organisasi induk dan terhubung dengan organisasi induk hanya untuk laporan. Jadi kelebihan dari organisasi projectized ini adalah manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek, dan semua anggota tim ini proyek bertanggung jawab kepada manajer proyek. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yaitu bisa terjadi duplikasi usaha dan fasilitas jika terjadi banyak proyek. Lalu struktur ini sendiri menambah biaya yang cukup mahal untuk organisasi induk. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada organisasi matriks, yaitu gabungan antara organisasi fungsional dan projectized. Jadi organisasi matriks ini yaitu penggabungan kelebihan-kelebihan yang dipunyai organisasi fungsional dan organisasi projectized untuk menghindari kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, kelebihannya apa? Yaitu proyek ini mendapatkan perhatian secukupnya dan lebih mudah untuk mendapatkan orang potensial dari setiap fungsinya. Lalu tidak ada masalah tentang nasib bagi tim proyeknya jika suatu proyek sudah selesai. Lalu tanggapan keinginan klien bisa cepat diberikan. Sedangkan kekurangannya yaitu manajemen matriks melanggar prinsip kesatuan komando. Lalu juga adanya perpindahan sumber daya membuat persaingan antar manajer proyek. Lalu untuk yang terakhir itu proses manajemen proyek. Itu dibagi menjadi 5, yaitu pertama proses inisialisasi, merupakan perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Lalu ada proses perencanaan, merupakan bagian suatu proyek harus dikerjakan dan akan terlihat jelas betapa penting waktu, biaya, dan ruang lingkup dari suatu proyek. Lalu yang ketiga itu proses eksekusi, merupakan pelaksanaan pekerjaan agar proyek yang diinginkan dapat berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang keempat ada proses pengawasan dan pengontrolan, merupakan pengambilan langkah-langkah yang dibutuhkan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada proses penutupan, merupakan menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan seluruh pemakaian sumber daya. Nah, sekian presentasi infografis tentang manajemen proyek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.